واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Seringkalinya sando itu sepaket dengan sihir. Dalam pemahaman orang awam, mereka memandang bahwasanya orang yang sering ngobatin orang, sering bantu orang lain dengan ritual-ritualnya disebut sando, itu dipahami dia kalau suka ngobatin orang, dia nggak bisa bikin orang sakit. Padahal hakikatnya yang kita dapati di lapangan bahwasanya kebanyakan, bahkan mayoritas sando itu bisa juga bikin orang lain sakit. Kita cerita sedikit. Ada orang yang pernah anak cerita sedikit dulu kisahnya, yang buhulnya pakai parang, kemudian jara-jara sama buah apa gitu, buah yang pinggir jalan, buah di semak-semak. Jadi dia bertetangga dengan seorang sando. Dia menganggap sando ini baik karena suka ngobatin orang, suka nerapi orang. Terima datang orang-orang berobat ke sando itu sembuh. Dan dia menganggap oh ini dukun putih, artinya dia tujuannya baik. Akhirnya sering ngopi ke sana, sering cerita ke sana, dan dia ternyata qadarullah sering cerita tentang nominal gajinya ke sando tersebut. Anda sebut saja nominal gajinya 20 satu bulan, bukan 20.000 ya, 20 juta. Nah si sandonya ini sakit hati, merasa tersinggung dan merasa sombong andoh kira. Sementara dia mengira orang ini baik karena suka nyembuhin orang, bukan suka nyembuhin, suka ngobatin orang, suka nolong orang dan semisalnya. Ternyata dibikin orang ini nih sakit. Yang pertama dibikin sakit, yang kedua dibikin selalu berantem sama istrinya. Dia ngerasa HP istrinya itu ada yang nyadap. Kemudian dia merasa di rumahnya tuh ada CCTV, padahal nggak pernah masang CCTV. Dan dia nuduh istrinya ini sudah selingkuh, bahkan zina sama laki-laki lain. Hampir tiap hari berantem, cekcok. Setelah diruqyah baru ketahuan, ternyata yang nyihir itu ya si sando tadi. Tahu dari mana Ustadz? Tahu dari awal-awal bangun rumah dia minjem parang punya sando itu. Parangnya dipakai, kemudian disimpan di rumah dia. Selalu berat hatinya untuk mengembalikan parang ini. Istrinya nyuruh, ayo bang kembalikan parangnya. Biar sudah, nggak usah. Selalu seperti itu. Dan ketika diruqyah orangnya berubah mirip monyet, jalannya pakai tangan mirip Spiderman jalannya. Kemudian ngendus-ngendus. Ini orangnya setengah sadar, tapi dia nggak bisa kendaliin badannya sendiri. Jalan, kita lepasin, kita nggak pegang. Dia jalan sendiri, ternyata dia menuju parang tersebut. Dia bilang bau. Langsung kita bakar parangnya dan seketika itu pula sadar. Kita ruqyah lagi, masih kesurupan. Dukunnya bilang tirwarawi ikue, bohong, jangan percaya. Buktinya dukunnya masih bisa masuk ke badan orang itu, berarti masih ada yang disimpan. Kita kasih obat di matanya herbal, kesakitan luar biasa sampai dia nunjuk ke atas tuh di lantai 2. Ka'abu jabu jara-jara iseka, hancurin itu. Apa bahasa Indonesia jara-jara? Masa kuda-kuda? Kuda-kuda tuh orang silat. Kuda-kuda ya? Ya kuda-kuda lah. Baru istrinya ingat, iya Ustadz, jara-jara itu dibikin kayunya dari rumah si sando itu. Baru nyadar. Dan ternyata suaminya itu sering sembunyi di lantai 2, di kamar yang ada jara-jaranya itu, kamar yang belum jadi, sembunyi buat ngintipin istrinya. Kira-kira selingkuh gak istri saya? Sampai segitunya. Dan alhamdulillah dari informasi yang kami dapat sudah dihancurin semua. Parangnya sudah kita bakar, kemudian sisa besinya mau dibuang ke laut, jara-jaranya dihancurkan dan dibakar, dan alhamdulillah terakhir informasinya sudah normal kembali, sudah harmonis kembali dengan istrinya. Kisah ini menunjukkan bahwasanya banyak sando itu sebenarnya bisa sihir juga. Bahkan sebahagian sando nyihir orang, kemudian biar orangnya datang berobat ke dia.
Setelah sembuh, besok-besok disihir lagi, biar ke dia lagi. Jadilah sumber ATM, sumber uang yang menggiurkan. Maka jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, jangan tertipu dengan niat baik para sando. Sando itu ya penyihir. Kadang mereka bisa ilmu hitam, cuman gak ditampakkan ke Anda. Yang ditampakkan ke Anda itu cuma ilmu putihnya saja.